Anda kembali lagi ke segmen Money Talks Power Lunch dan kami juga masih bersama dengan Helian Topo selaku Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigria Finansial Persero dalam segmen khusus Money Talks. Pak Topo melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Kalau Anda sampaikan tadi ada target sekitar 3 triliun lebih begitu hingga akhir tahun nanti. Untuk presentasinya sendiri berapa yang diharapkan dari SMF? Ya, dari 3 triliun itu harapannya sebagian besar adalah untuk komersial. Karena kalau untuk program itu memang kan ada terkait dengan besarnya program pemerintah yang kemungkinan itu sudah hampir penuh gitu ya, hampir tercapai targetnya gitu. Sehingga harapannya sebagian besar adalah dari sektor komersial yang sekarang ini sudah mulai membaik. Demikian. Baik, dari sektor komersial ya. Lalu ini kan kalau kita lihat SMF banyak bekerja sama dengan BPD juga begitu. Hingga akhir tahun ini seperti apa proyeksinya untuk pembiayaan dari BPD? Ya, memang BPD ini sebagian besar sudah mulai menyalurkan pembiayaan perumahan gitu ya. Cuma memang jumlahnya masih terbatas kepada sebagian besar kepada ASN yang berpendapatan tetap gitu. Nah, harapannya tentunya dengan adanya perbaikan kondisi ini juga mereka akan lebih banyak lagi, lebih giat lagi untuk menyalurkan ke segmen-segmen yang di luar ASN. Nah, sehingga harapannya BPD itu bisa menjadi penyalur utama lah di wilayahnya. Nah, ini kemudian selanjutnya kalau memang BPD itu membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk supaya terjadi full match antara penyaluran KPR yang berjangka panjang dengan sumber dananya, maka kami dari SMF sangat siap untuk menyediakan pendanaan jangka panjang. Demikian. Baik, kalau kita mengacu pada suku bunga kredit ini kan juga sekarang masih dalam tren yang rendah begitu. Anda menilai seperti apa sih masyarakat cukup sensitif dengan suku bunga kredit ini? Ya, kalau secara umum memang kalau kita lihat kembali lagi ya tadi di awal. Jadi pembiayaan perumahan ini kan adalah kebutuhan dasar. Jadi aspek sensitivitas terhadap bunga memang terkait dengan kemampuan daya beli. Gitu. Jadi artinya kalau semakin rendah bunganya, karena ini tenornya panjang 15-20 tahun, maka tentunya daya beli akan meningkat. Tetapi kalau kita lihat di luar itu juga sebetulnya banyak hal yang jadi pertimbangan terkait dengan pembiayaan ini gitu ya. Nah, kalau yang pertama mungkin kami ingin menyampaikan bahwa kalau untuk pembiayaan yang sifatnya program yang sekarang sudah dijalankan yaitu dengan bunga 5% yang KPR FLPP itu kelihatannya memang ini berjalan sudah sangat baik gitu ya. Bahkan di tengah pandemi pun total penyaluran itu sesuai target. Nah, untuk yang pembiayaan komersial ini banyak faktor. Tentunya salah satunya tingkat suku bunga. Nah, dengan suku bunga yang saat ini yang sangat baik gitu ya, bahkan kita bisa bilang ini sangat rendah. Ini tentunya harapannya akan mendorong masyarakat untuk mulai melakukan pembelian rumah. Nah, namun demikian balik lagi sebagian besar juga ada pertimbangan lain, misalnya proyeksi gitu. Apakah misalnya saat ini ke depan itu sudah diyakini bahwa akan sudah baik kondisinya sehingga ketika mereka membeli rumah ada kepastian bahwa nanti bisa menyelesaikan pembayarannya atau pelunasannya, cicilannya sampai dengan jatuh tempo. Nah demikian. Tapi kalau lihat tren saat ini mungkin kelihatannya ini sudah mulai tumbuh cukup baik. Demikian, Mbak Ana. Baik, Pak Topo, selain itu juga untuk sekuritisasi, ini kan kalau kita lihat SMF ini kan bekerja sama dengan BTN begitu ya.
Apakah ada rencana juga dalam jangka pendek mungkin untuk menambah bank lain? Ya, jadi sekuritisasi ini adalah satu hal yang sebetulnya sangat baik ya. Jadi sebagai gambaran bahwa KPR itu kan tenornya panjang, tenornya panjang 15-20 tahun sehingga sebaiknya memang sumber pendanaannya itu juga berjangka panjang. Nah, sebagian besar sumber dana jangka panjang itu ada di pasar modal. Jadi sehingga kalau bisa dilakukan sekuritisasi, yaitu mentransformasikan KPR-KPR yang tidak liquid menjadi liquid dengan men-tap sumber dana pasar modal, ini akan sangat baik. Nah, saat ini memang yang bekerja sama dengan SMF dari 14 kali transaksi yang kita lakukan itu sebagian besar dilakukan oleh BTN bekerja sama dengan Bank BTN. Nah, tentunya kami terus melakukan sosialisasi dengan bank-bank yang lain, terutama bank yang memiliki portofolio KPR yang besar. Nah, kami sih secara umum mengharapkan bahwa perbankan ini, bank-bank ini berkenan untuk melakukan sekuritisasi, paling tidak mulai meramaikan pasar dan mulai membuka pintu untuk sumber pendanaan jangka panjang. Nah, memang tapi ini jadi satu tantangan juga dengan kondisi yang saat ini over liquid, hampir semua bank kondisinya over liquid, sehingga mungkin ini satu tantangan untuk perbankan itu bisa melakukan sekuritisasi. Harapannya segera di tahun ini juga kita akan melakukan sekuritisasi satu transaksi lagi mungkin harapannya demikian. Baik, bicara tentang likuiditas nih Pak Topo, ini kan juga SMF sudah mendapatkan tambahan modal dari pemerintah begitu ya 2,5 triliun rupiah. Lalu bagaimana sih caranya untuk mengelola likuiditas itu dan juga apakah ada rencana untuk penerbitan surat utang lagi? Ya, likuiditas yang tambahan modal yang diterima SMF itu seluruhnya diperuntukkan untuk mendukung KPR program yaitu KPR FLPP. Jadi memang ini terbatas gitu ya, penggunaannya sudah ditentukan untuk mendukung KPR FLPP. Nah, di samping itu tentunya sebagai leveraging gitu dan juga untuk membiayai yang komersial, tentunya kami akan menerbitkan surat utang, dalam hal ini obligasi. Dan sekarang mudah-mudahan segera dalam akhir tahun ini kita akan menerbitkan satu kali lagi mungkin, paling tidak satu kali lagi untuk penerbitan obligasi. Demikian. Baik, satu kali lagi ini sudah ada timeline-nya kira-kira kapan? Mudah-mudahan kita mulai bulan ini, akhir bulan ini atau awal bulan depan ya. Mudah-mudahan kita bisa mulai menerbitkan. Jadi kan kalau window waktunya itu kan tinggal 3 bulan ya. Jadi Oktober, November, Desember. Nah, kira-kira mudah-mudahan kita bisa terbitkan dalam 1 bulan ke depan. Baik, meskipun akan ada tapering dari The Fed, begitu apakah masih cukup optimistis juga untuk menerbitkan surat utang? Iya, kami sih tetap optimis. Jadi memang SMF ini sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, sumber dananya itu dari surat utang, dari pasar modal. Jadi kondisi market itu tentunya kami juga akan melihat timing yang terbaik untuk menerbitkan surat utang. Nah, tetapi karena by nature kegiatan usaha SMF adalah mengalirkan dana dari pasar modal kepada penyalur KPR, tentunya cepat atau lambat penerbitan surat utang ini akan tetap dilakukan. Dan mudah-mudahan timingnya nanti tepat ini, mohon dukungan dan ininya, doanya Mbak Ane supaya nanti lancar nih penerbitan surat utangnya. Baik, tapi kalau mengacu pada situasi global, Pak, apakah nanti juga akan mempengaruhi biaya dana untuk penerbitan obligasinya sendiri? Iya, kalau SMF kan memang sifatnya adalah mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR.
Jadi berapapun yang diperoleh tentunya nanti akan kami alirkan. Nah, terkait dengan bagaimana strategi dan mekanisme untuk mengalirkan, tentunya nanti ada isu timing gitu ya. Karena mekanisme bisnis SMF itu adalah menyalurkan terlebih dahulu, kemudian baru menerbitkan surat utang. Jadi surat utang yang diterbitkan itu tentunya sudah ada underlying-nya untuk penyaluran pembiayaan. Jadi mudah-mudahan ini sih masih on track dan masih sesuai nih. Mudah-mudahan juga tapering ini juga tidak berpengaruh signifikan ya terhadap pasar surat utang kita. Baik, harapan SMF untuk pengurangan backlog perumahan di Indonesia seperti apa, Pak Topo? Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, jadi bahwa backlog perumahan ini kan cukup besar. Jadi ada mungkin dari sisi kepemilikan itu sekitar 11 atau 12 juta, kemudian ke penghunian gitu ya, sekitar 6-7 juta. Nah, kelihatannya memang harapannya ini adalah tanggung jawab bersama. Tentunya kami dari SMF ini siap mendukung baik pemerintah maupun lembaga keuangan penyalur KPR untuk bersama-sama kita memenuhi salah satu hak dasar masyarakat untuk bisa bertempat tinggal yang layak. Nah, ini berbagai upaya gitu ya, berbagai upaya baik itu pembiayaan untuk kepemilikan rumah maupun untuk segmen-segmen yang di bawahnya berupa pembiayaan mikro, konstruksi dan lain sebagainya. Tentunya perlu difikirkan bersama dan nanti dengan bekerja bersama-sama harapannya ini hasilnya lebih optimal dan kami tentunya siap menjadi bagian dari ekosistem perumahan yang akan bersama-sama memformulasikan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan backlog ini. Baik, sayang sekali Demikian, waktu kita Mbak. sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Helian Topo selaku Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigria Finansial Persero telah bersama kami di Money Talks. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.